Perkenalkan, nama saya Fatimah Hoirunisa dengan NIM FT0622036. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih spinal muscular atrophy itu dan bagaimana pencegahannya. Selamat menyaksikan. Spinal muscular atrophy. Apa sih spinal muscular atrophy itu? Spinal muscular atrophy adalah penyakit genetik yang mempengaruhi saraf motorik dan otot, menyebabkan kelemahan otot progresif dan degenerasi. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi gen SMN1 yang mengkode protein SMN. Beberapa gejala spinal muscular atrophy adalah: yang pertama, kelemahan otot progresif; 2. Kesulitan berjalan atau berdiri; 3. Kesulitan mengangkat kepala atau badan; 4. Kesulitan bernafas; 5. Kesulitan berbicara atau menelan; 6. Atrofi otot; 7. Keterlambatan perkembangan motorik. Beberapa tipe spinal muscular atrophy. Tipe 1, gejala muncul sebelum usia 6 bulan dengan kelemahan otot yang parah. Tipe 2, gejala muncul antara usia 6-18 bulan dengan kelemahan otot yang sedang. Tipe 3, gejala muncul setelah usia 18 bulan dengan kelemahan otot yang ringan. Tipe 4, gejala muncul pada dewasa muda dengan kelemahan otot yang ringan. Di bawah ini adalah gambaran seorang anak yang terserang penyakit spinal muscular atrophy. Selanjutnya, apa aja sih yang perlu dicurigai saat seorang anak menderita spinal muscular atrophy? Yang pertama, riwayat keluarga dengan spinal muscular atrophy. 2. Keterlambatan perkembangan motorik. 3. Kelemahan otot yang progresif. 4. Kesulitan bernafas atau menelan. 5. Atrofi otot. Lalu, pengobatan apa saja yang dapat dilakukan saat seorang anak terserang spinal muscular atrophy? Di antaranya yaitu dapat dilakukan rongsen pada tulang belakang, MRI pada tulang belakang, elektromiografi, NCV, atau tes genetik untuk mengkonfirmasi diagnosis. Selanjutnya, selain melakukan pengobatan dengan alat, seorang anak yang terkena penyakit spinal muscular atrophy dapat melakukan berbagai treatment atau terapi, di antaranya terapi gen seperti Zolgensma atau Spinraza, terapi fisik untuk mempertahankan kekuatan otot, terapi okupasi untuk membantu kemandirian, pengobatan gejala seperti pengobatan nyeri atau kesulitan bernafas, yang terakhir pemberian nutrisi dan pengaturan diet. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pencegahan spinal muscular atrophy. Di antaranya ada pencegahan primer, meliputi tes genetik sebelum hamil untuk mengetahui risiko spinal muscular atrophy. 2. Konsultasikan dengan ahli genetik jika ada riwayat spinal muscular atrophy dalam keluarga. 3. Pertimbangkan teknologi reproduksi seperti IVF dengan pemilihan embrio yang sehat. Pada pencegahan sekunder, dapat dilakukan pemeriksaan spinal muscular atrophy pada bayi baru lahir. 2. Pengobatan dini jika SMA terdeteksi untuk memperbaiki gejala. 3. Dapat dilakukan fisioterapi untuk mempertahankan kekuatan otot. Yang keempat, penggunaan alat bantu seperti kursi roda untuk memudahkan mobilitas. Yang terakhir, edukasi penting yang dapat diberikan kepada masyarakat, di antaranya lakukan kampanye kesadaran tentang spinal muscular atrophy, berikan pendidikan kesehatan tentang spinal muscular atrophy dan pencegahannya, buat komunitas dukungan untuk keluarga dengan anggota spinal muscular atrophy. Terakhir, berikan dorongan penelitian untuk mencari pengobatan spinal muscular atrophy.